kami dari Jenjang PAUD akan mempresentasikan hasil diskusi dari PSP PAUD Angkatan 1 dan Angkatan 2 sebanyak 5 lembaga. Pertama, terkait implementasi kurikulum Merdeka. Keadaan sebelum intervensi atau pendampingan dari sejumlah PAUD yang ada di Kabupaten Sopeng, terkhususnya kami dari unsur sekolah penggerak, kegiatan pembelajaran dan bermain kami masih berpusat kepada guru. Itu jujur kami akui. Masih menggunakan banyak lembar kerja dan masih menyeragamkan kegiatan anak. Kemudian pendampingan atau intervensi yang dilakukan yaitu melakukan pengenalan kurikulum Merdeka ke internal sekolah, kemudian ke teman-teman di gugus atau di kecamatan melalui HT dan pelatihan. Sesudah pendampingan atau intervensi, pembelajaran kami sekarang sudah berpusat pada peserta didik. Sudah ada diferensiasi pembelajaran sehingga setiap peserta didik bisa mengembangkan ide dan imajinasinya dalam berkegiatan. Tidak ada lagi kegiatan yang seragam bagi semua peserta didik. Kami sebagai pendidik hanya menyiapkan alat dan bahan, kemudian menuntun anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kami tetapkan. Sehingga nampak wajah bahagia dari anak-anak setiap mereka keluar dari PAUD. Yang kedua, terkait perencanaan berbasis data. Sebelumnya kami tidak mengenal PBD, sehingga apapun yang direncanakan di sekolah kami itu berbasis keinginan dan masih keinginan kepala sekolah, ya. Jujur kami akui, kemarin-kemarin kami sebagai kepala sekolah yang punya kontrol, pokoknya apapun kami yang tentukan, ya. Kemudian intervensi yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang aplikasi PBD. Setelah itu kami bisa merencanakan dengan baik. Ternyata dengan perencanaan berbasis data bisa menuntun kita untuk menghasilkan output yang baik dari perencanaan yang kita lakukan. Selanjutnya terkait digitalisasi sekolah. Sebelum intervensi atau pendampingan, masih banyak sekali pendidik PAUD yang tidak mengenal IT. Jujur, pendidik PAUD kami banyak yang masih lulusan SMA bahkan SMP. Ya, banyak yang tidak paham IT. Kemudian perangkat teknologi di PAUD itu tidak memadai sekali. Sangat tidak memadai. Selanjutnya, pendidik belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran. Ada yang sudah memanfaatkan tetapi tidak maksimal. Nah, apa intervensi yang dilakukan? Tentu kami melakukan peningkatan kompetensi PTK melalui berbagai pelatihan digitalisasi sekolah, kemudian memaksimalkan pengadaan perangkat IT melalui BOP kinerja, dan berupaya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Keadaan sesudah intervensi atau pendampingan, pendidik sekarang sudah menggunakan berbagai aplikasi dalam pembuatan media pembelajaran. Alhamdulillah, pembelajaran di PAUD sekarang semakin beragam dan semakin menyenangkan. Ya, kemudian sudah banyak video berbagi praktik baik dari guru PAUD sehingga ini akan menjadi inspirasi tersendiri bagi teman-teman pendidik PAUD yang lain. Kami tambahkan 2 poin. Ada terkait pengembangan SDS, sumber daya sekolah. Sebelumnya, orang tua siswa di PAUD masih kurang terlibat dalam berbagai kegiatan atau program sekolah. Setelah kami lakukan pendampingan atau intervensi dengan kelas parenting, kelas inspirasi, kemudian mengaktifkan komite sekolah serta paguyuban kelas. Setelah itu outputnya adalah orang tua sekarang justru lebih aktif mengajak kami untuk melakukan berbagai program sekolah. Kelihatan dong di Facebooknya PAUD sekarang kegiatannya warawiri ya, kalau kami lihat alhamdulillah. Kemudian orang tua sekarang juga secara aktif selalu memberikan masukan terkait program-program yang mendukung sekolah penggerak. Yang terakhir yang kami tambahkan adalah transisi PAUD ke SD yang sekarang sedang gencar-gencar dibahas di sana-sini. Jujur sebelumnya semua orang tua yang mendaftarkan di PAUD, ketika kami tanya apa alasannya mendaftarkan di PAUD adalah supaya anaknya bisa calistung sebelum masuk SD. Betul atau benar? Benar ya. Apa yang kami lakukan? Mengadakan sosialisasi terkait transisi PAUD SD ke orang tua. Dan sesudah intervensi atau pendampingan, sekarang orang tua lebih memahami bahwa penanaman karakter sejak dini itu lebih penting dibandingkan calistung. Olehnya kami mengharap teman-teman dari SD, mohon maaf, harapan kami tolong dukung program transisi PAUD ke SD ini. Jangan salahkan kami lagi pendidik PAUD ketika ada anak yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu tidak bisa membaca. Ya, karena yang kita pentingkan sekarang adalah karakternya. Membaca itu bonus dari pengembangan karakternya. Sekian dari kami. Salam hormat dari PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.